Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Mungkin teman-teman sudah tahu bahwa Mas Gibran Rakabuming Raka meluncurkan sebuah program dan inovasi yang sangat cerdas dan luar biasa, teman-teman. Di mana program ini tentu disambut sangat baik oleh sebagian besar kalangan masyarakat terkait dengan lapor Mas Wapres. Nih pamfletnya teman-teman ya. Silahkan catat nomornya. Kalau teman-teman punya curhatan, silahkan mengadu ke WA. Dan ini alamat Istana Presidennya. Silahkan teman-teman datang langsung kalau teman-teman dekat dari Jakarta. Datang mengadu apapun itu. Terkait dengan teman-teman tidak mendapat perlakuan yang adil di daerah. Terkait dengan tanah atau lahan teman-teman yang diakuisisi oleh mafia tanah, atau teman-teman tahu tentang tambang-tambang ilegal yang diduga mungkin dilindungi oleh oknum-oknum aparat penegak hukum, teman-teman. Nah, kalian bisa melapor langsung ke Wapres. Tapi dengan program yang sudah sangat luar biasa ini dan mendapat apresiasi dari banyak kalangan, anak-anak Abah tetap tidak setuju dan ya menganggap bahwa program ini untuk pencitraan, untuk kampanye 2029, untuk mengambil alih seluruh kinerja dari Pak Prabowo, untuk mengambil alih kinerja dari RT RW, kelurahan, kecamatan, bupati, polisi, polsek dan segala macam. Ya mereka menganggapnya seperti itu, teman-teman. Ini kan sebuah pemikiran yang dongkol. Bin itulah teman-teman, yang saya malas nyebutinnya. Ini Gibran cara mikirnya gimana sih? Emang bisa masalah se-Indonesia Raya mau ditangani model gini? Gak efektif lah. Ini tuh bukan lagi ngurusin skala RT RW, tapi negara. Indonesia tuh luas. Dipikir yang punya masalah cuma 1-2 orang aja. Harusnya tuh fokus di regulasi. Yang dibangun sistemnya. RT, RW, Kades, Kadus, Camat, Polsek itu diajak kolaborasi. Bisa tuh pakai model aplikasi. Kalau aduan gak ditangani dalam beberapa detik, kasih punishment yang berat buat pejabatnya. Pak Anies aja bisa di Jakarta pakai jaki. Nih akibatnya punya wapres kurang pengalaman. Nah, teman-teman, itulah tadi salah satu video anak Abah yang mengkritisi program lapor Wapres. Dia menganggap Mas Gibran kurang pengalaman. Kurang pengalaman katanya ya. Aduh, anak Abah. Padahal ya, Mas Gibran sudah melakukan hal ini ketika beliau menjadi wali kota Solo. Dan laporan masyarakat itu ditampung melalui Twitter, WhatsApp beliau, dan akan diproses selama 24 jam, teman-teman. Ya mungkin Anda mengatakan bahwa Mas Gibran waktu itu masih level wali kota dan bukan sebagai wapres. Nah, ini saya kasih tahu lagi ya buat anak Abah ya. Justru di level wapres itu sangat membantu masyarakat banyak. Dan tadi Anda bilang kenapa enggak kolaborasi dengan Polsek, Polres dan lain sebagainya lah. Nah, saya kasih tahu lagi ya. Ini bayangan saya dan analisis pribadi saya. Kemungkinan besar, contoh kasus, saya datang melapor ke kantor Mas Gibran, kantor Wapres. Saya melapor kalau tanah saya diambil alih oleh mafia tanah. Di lokasi ini, pada jam ini, sertifikatnya ada, lengkap dan segala macam. Tapi si mafia itu juga punya sertifikat tanah. Ketika saya sudah melapor, laporan itu kemudian ditampung oleh Sekretariat Wapres. Kemudian aduan kita itu akan dilempar ke kementerian terkait untuk diproses lebih lanjut. Alurnya seperti itu kalau yang ada di pikiran saya. Ini ya, saya tuh bingung dengan anak-anak KB ini. Ketika mereka mengkritik, dia tidak bisa menelaah atau menganalisis lebih lanjut terkait dengan langkah-langkah ke depan dari program Mas Wapres. Ya mungkin dasarnya kebencian, makanya ya apapun yang dilakukan Mas Gibran ya sudah busuk semua, teman-teman. Ini kan sebuah pemikiran-pemikiran yang ya itulah, teman-teman. Dan untuk mengobati luka hati kita karena kritik-kritik anak Abah ini, sekarang kita akan melihat bagaimana apresiasi dari para masyarakat terkait dengan program lapor Wapres. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Setelah lapor Pak, akhirnya terbit juga lapor Mas. Apaan tuh? Lu lihat posternya, gue posting di sini. Nah, lu ngadu deh tuh, lu curhat dah tuh di situ ya kan. Tapi kata gue mah yang khusus wabah, wakil abah gitu ya, dilarang mengadu ke nomor tersebut. Wah, Terus bahaya kalau kan? wabah ngadunya kemana dong? Ngadu aja ke angin, say.
Gue sampai mikir, ini kalau udah ada aduan Wapres begini, terus ada aduan ke admin Gerindra gitu ya, ke kontak personnya admin Gerindra lewat TikTok atau lewat email gitu ya. Ini fungsi DPR apaan? Mindra, kali ini tugas lu teringankan nih Mindra. Netizen-netizen yang banyak bicit, yang banyak ngemeng gitu ya, yang mau mengeluh kesahkan kalian, diri kalian, kasus kalian, masalah hidup kalian gitu ya, tuh udah ada. Datang aja langsung samperin ke kantor Wapres. Jangan punya mental-mental cere yang cuman beraninya di medsos saja, begitu dikasih alamatnya disuruh datengin, ditantangin suruh datang malah minta foto. Yang gue Minta pikirin foto. adalah berapa banyak admin yang megang WhatsApp pengaduannya Mas Gibran Rakabuming Raka. Gue yakin itu pasti pengaduannya banyak pisan kan? Kira-kira berapa staff ya itu yang nge-handle WhatsApp-nya itu ya? Gue yakin tuh handphone atau elektronik yang dipakai tuh nge-lag itu. Enggak, gue ngebayangin gini aja, yang ngedukung Pragip itu kan 58% ya. 58% dari rakyat Indonesia itu berarti kan berapa puluh juta, berapa juta 90 manusia juta, gitu ya. kan. Belum lagi impostor-impostor dari luar gitu ya, yang ternyata diam-diam mengadu juga, yang diam-diam mengador Mas Gibran gitu, yang diam-diam memuja Pragip gitu kan. Setelah kemarin DPR itu tidak memasang foto Gibran, sekarang Gibran bikin gebrakan baru. Ibarat katanya nih ya, ini ibarat katanya Mas Gibran Rakabuming Raka itu tidak memfungsikan DPR. Sebenarnya gue nggak kaget sih waktu Mas Gibran itu jadi wali kota Solo, kalau nggak salah dia juga buka pengaduan via WhatsApp gitu kan ya. Nah sekarang Betul, Mas Twitter Gibran juga juga. menerapkan semasa dia menjabat menjadi wakil presiden. Keren abis, mantep. Ini gue mikir random aja ya, kalau semisal nih ya, ini bayangan gue aja ya kan, ini hayalan gue gitu lah ya, random gitu. Kalau misalkan DPR dibubarin, berapa banyak keuntungan Indonesia karena tidak menggaji dan memberikan tunjangan kepada anggota-anggota DPR? Aduh, kalau bubaran DPR kayaknya nggak bisa nih, Mbak. terlalu ekstrim. Tapi tadi 58% pemilih Prabowo Gibran, dan sekarang tingkat kepercayaan masyarakat, harapan masyarakat kepada pasangan Prabowo Gibran itu kalau nggak salah sudah 80-90%, Mbak. Jadi meningkat gitu. Lapor Mas Wapres, luar biasa, lagi-lagi gebrakan dari pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran Rakabuming Raka ini. Buat masyarakat yang ingin melakukan pengaduan, bisa datang langsung ke Istana Wapres. Ya, betul, bisa datang langsung. Untuk masyarakat semua ya, semua boleh datang langsung. Apalagi buat anak-anak abah yang mau curhat langsung atau pengaduan ke Mas Wapres, boleh datang. Gaskan anak abah. Kok mirip programnya Pak Ahok waktu jadi gubernur DKI Jakarta ya, Bosman? Kerani ngikut-ngikut aja ya. Kita lanjutkan ya. Dan gak kaleng-kaleng, bisa juga langsung WA ke Mas Gibran Rakabuming Raka loh. Untuk detail lengkapnya, nih. Jadi banyak juga yang berpikir seperti ini, teman-teman. Wah, Gibran nih ngikutin Ahok nih. Wah, Gibran menjiplak Ahok nih. Nih, gue kasih tahu lagi. Mengikuti program yang baik dari siapapun itu hal yang positif. Kita ambil positifnya, buang negatifnya. Jangan karena kita benci seperti anak abah nih ya. Ya semua kita tidak suka dengan orang itu, ya nggak boleh seperti itu, teman-teman. Kita harus objektif. Kita harus bisa memilih mana pribadi, mana kepentingan politik. Jangan kayak anak abah, semua dicampur-campur, teman-teman. Gibran buka aduan lapor Mas Wapres untuk masyarakat umum mulai hari ini guys, dari mulai jam 8 pagi sampai jam 2 siang. Gue bisa ngebayangin seberapa banyak orang yang bener-bener ngadu guys, seberapa banyak pertanyaan-pertanyaan itu. Tapi tenang, pasti ini udah dipikirin dan udah ada timnya. Karena itu pakai WA web, jadi bisa dihandle atau dipegang sampai 50 orang. Pasti ada laporan yang kemiripannya sama guys. Itu tinggal disortir aja kayaknya. Ini masalah apa, ini masalah apa. Ya nggak mungkin Gibran sendirian yang bacain atau balesin, ya enggak. Itu udah ada tim guys, sudah dibentuk. Mas Gibran nih usul nih, kalau ada nomor WA ya yang menyalahgunakan, ya tangkap aja Mas Gibran. Biar pada nggak kebacot lagi. Ya, capek banget ngurus-ngurusin orang kayak gini sumpah. Tapi menurut gue ini kece banget sih, ini keren banget guys. Kita tuh jadi lebih deket sama Mas Wapres. Betul, Mas Wapres sama betul. Wapres kita gitu. Kalau dulu tuh kayak merasa jauh banget. Kalau sekarang tuh kayak udah ada ruangnya gitu, dikasih ruang. Ini udah dikasih ruang kayak gini, jangan banyak bacot lagi kalian gitu loh. Dimanfaatkan dengan baik. Kalau ada permasalahan di tempat atau daerah kalian, laporin. Kapan lagi punya Wapres yang kayak gini guys, yang bener-bener nyata kerja, terpampang nyata. Busuk hati kalian tuh dibersihin dulu makanya, biar lebih bersih gitu. Dah, bye.
Busuk hati kalian dibersihkan dulu. Nah ini buat anak abah. Sebelum kalian berkomentar atau mengkritik, busuk hati kalian dibersihkan dulu agar kritikan kalian itu objektif dan masuk akal. Jangan sampai kita menertawai kritikan kalian gitu ya kan. Aduh, sakit hati kalian itu udahlah disembuhkan dulu gitu. Jangan suka omon-omon yang gak jelas, yang gak objektif. Ini semua busuk di mata kalian ya kan. Aduh, bingung saya teman-teman. Dan tadi keren sekali abang ini. Kita sudah merasa dekat dengan Wapres. Wah, ini sih yang paling penting. Kita harus merasa dekat dan dekat kepada pejabat, utamanya presiden atau wakil presiden, teman-teman. Karena kita mengadu dan aduan kita ditampung, itu sudah hal yang sangat luar biasa. Karena jarang-jarang ada pejabat yang ingin menampung aspirasi ataupun aduan dari masyarakat, teman-teman. Syukur-syukur kalau ditindaklanjuti. Ini yang keren. Semoga ditindaklanjuti. Indonesia benar-benar makin gila sih. Mas Wapres kita buka tuh pengaduan khusus untuk masyarakat. Jadi mau ngadu apapun, kalian kayaknya bisa sih. Tapi asalkan jangan ngadu diputusin pacar ya. Jangan ngadi-ngadi. Jangan. Ini baru tuh diumumin kalau kita semua warga Indonesia boleh ngadu apapun. Kayak misalnya masalah desa, masalah pembangunan, yang pastinya berhubungan dengan ya dana-dana dari pemerintahan gitu ya. Dan juga masalah-masalah misalnya ya pupuk atau misalnya jalan yang kurang bagus dan lain sebagainya. Nah kalau kamu kira-kira mau ngadu apa nih? Soalnya ya kita itu bisa ngadu melalui dua hal nih. Yang pertama boleh langsung tuh kunjungi istana. Yang kedua kita boleh ngadu melalui WhatsApp ini. Kita tinggal ngikutin ini aja dan kita pasti dapat feedbacknya. Kita harap sih dapat feedback yang bagus ya. Cumanya sih kalau soal ini ya udah pernah juga dicoba oleh ya Pak Gibran sendiri ya. Wah, Pak Gibran gak tuh? Biasanya manggil Mas, jadi sekarang panggil Bapak ya. Tapi enggak sih, dibilang di sini ya, lapor Mas Wapres. Nah, lapor dah tuh. Jadi ingat ya, kita boleh lapor apa aja, yang penting jangan lapor diputusin sama pacar sih. Intinya jangan ngadi-ngadi. Mantap untuk Indonesia 2045, Indonesia emas, kita dukung bersama. Jangan ya nyinyir, jangan kebanyakan nyinyir. Kita dukung semua program-program yang baik. Oke. Jangan nyinyir, kita dukung program-program yang baik. Nah ini, Mbak ini positif banget teman-teman. Harus mendukung yang baik, kalaupun ada yang harus dikritik, kita kritik. Kritik dengan cara objektif teman-teman. Jangan langsung apa program yang keluar kita langsung bikin video mengkritik dan segala macam. Ini jelek, ini buruk. Aduh, nggak kayak gitu bro. Asik. Dan tadi kakak ini bilang jangan ngadi-ngadi, jangan lapor diputusin pacar. Atau jangan lapor kalau ditinggal pacar. Atau jangan lapor kalau di ghosting ya kan. Nah, lapor hal-hal yang berkaitan dengan maslahat banyak, seperti mungkin dana desa yang tidak dipergunakan dengan baik gitu kan. Dana-dana pendidikan, apalagi teman-teman yang biasanya ya, apalagi permasalahan-permasalahan daerah ya, tambang-tambang liar, apalagi teman-teman mafia-mafia tanah tuh yang banyak banget tuh ya kan, yang dibackingi oleh orang-orang penting. Nah ini kita lapor rame-rame, jangan tinggal diam. WhatsApp sebanyak-banyaknya kalau ada mafia tanah di sini, tanah saya diambil di sini. Nah itu lapor biar mafia tanahnya ketangkap beserta orang-orang yang membacking teman-teman ya. Ini penting nih, ini penting banget karena banyak masyarakat yang kemungkinan di daerah suka ngadu, suka lapor, tapi dimintai duit. Terus lapornya nggak ditindaklanjuti, dicuekin lah, di inilah. Dan sekarang semuanya sudah bisa kita laporkan teman-teman. Utamanya dana desa sih teman-teman. Dana desa ini yang paling sensitif dan yang paling banyak menyeret kepala desa ke dalam jeruji besi. Karena ya mereka mungkin tidak dibekali dengan pengetahuan-pengetahuan dalam mengelola keuangan, dalam membuat program kerja dan segala macam. Nah ini kan penting. Nah semoga video ini bisa sekali lagi mengobati hati-hati kita yang sakit hati karena kritikan anak abah di awal tadi yang tidak objektif teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa teman-teman like, subscribe, dan share videonya. Dan kita dukung terus program-program yang baik dari pemerintahan Prabowo Gibran. Dan kalau perlu ada yang dikritik, kita kritik dengan objektif, dengan bijak teman-teman ya. Oke, akhir kata billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.